warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir memperingati peringatan yang agung. InsyaAllah dengan Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang penuh dengan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini, insyaallah kita dijadikan hamba Allah yang Allah cinta dan Allah ridha, yang Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita yang telah lalu maupun yang akan datang, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan insyaallah dengan keberkahan ini majlis, nama-nama kita semua dicatat oleh Allah di dalam catatan nama-nama penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah berkat daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan di sini. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya yang tersucikan, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya di mana saja mereka berada. InsyaAllah kita semua ini mendapatkan syafaat, pertolongan sekaligus pengakuan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat dan di antaranya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, yang sama-sama kita hormatin, kita muliakan, kita cintai pada zuriyah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah mereka hadir bersama kita. Ada Al-Habib Hussein Al-Haddad, ada Al-Habib Umar Al-Khiri. Ya, insyaallah kita doakan para habaib-habaib kita, para ahlul bait Nabi ini selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah, perlindungan dari Allah. Karena memang pada zaman ini, saat ini, para habaib, para sarifah, keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja mereka berada sedang mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa. Makanya sudah sepantasnya kita selaku pecinta daripada para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ajarkan, didiklah anak istri kita untuk selalu dapat mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kada, ya kada apa-apa juga. Kada minta juga. Ya. Lalu yang sama-sama kita hormatin, kita cintain para tuan guru yang hadir di sini. Wabil khusus kepada guru kita, Guru Hanafi yang sudah jauh-jauh dari Gunung Raja turun ke Gunung Rakyat. Alhamdulillah. Jadi sekali-sekali raja turun ke bawah, biar ngelihat, nah ternyata rakyatnya banyak nih model-modelnya nih. Alhamdulillah. Kita doakan juga guru-guru kita, ada guru Mulkani, ada guru Haji Jasman, ada Ustadz Ahmad Fajri. Ya Allah, alhamdulillah kumpul gitu ya, berkah. Kalau seandainya kita sudah kumpul bareng habaib, bareng guru-guru kita,
Boleh dari ini tempat kada bawa apa-apa, cuman bawa hintalu penerang hati aja mah kebangetan. Ya, ya insyaallah kita doakan guru-guru kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, umur yang afiah, ilmu yang afiah, qabul hajat-hajat dunia akhirat insyaallah. Ya, dapat selalu membimbing kita untuk tetap berada di jalan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kita hormatin sahibul bait daripada Guru Ahmad Rayani, berikut tim Habsyi kita, ya, tim Burdah kita, tim Hadrah kita. Ini dari Turki ini guru, baru didatengin. Jadi kemarin habis show bareng sama Mustafa Atef. Nah ini langsung didatengin lagi mereka, makanya agak sedikit uyuh-uyuh juga, tapi tetap semangat juga. Alhamdulillah, kita doakan ya, insyaallah berkah, qabul hajat, ya, manfaat dunia akhirat. Ya Allah ya Rabb. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini kita ngumpul di sini itu ada acara apa kira-kira? Acara memperingati peringatan Isra wal Mi'raj atau arisan? Arisan apa Isra Mi'raj? Kalau arisan berisik nggak apa-apa. Ya, kalau Isra wal Mi'raj jangan. Ya, sayang. Karena tadi ketika burdah dibaca, kita mahalul qiyam. Pada hakikatnya kita ini sedang silaturahmi dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah hadir bersama kita. Coba fokus. Coba waktu kita sebentar aja, 1 jam 2 jam kita khususkan untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Kada? Berat amat kayak jawabnya nih. Setuju kada? Kada? Setuju? Ini berat bener nih. Udah makan belum? Kenceng tuh gitu tuh. Ini masalah nih guru. Giran belum makan aja kenceng, urusan perut kenceng. Jadi kita 2 jam, 3 jam kah kita khususkan malam ini untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju kada? Setuju kada? Setuju? Awas kalau kada. Nah, ini setuju insyaallah. Ya. Ulun kada mau panjang lebar, paling 2 jam biar guru Hanafi ini istirahat dulu sebentaran. Ya. Ini hanya ulun ingin menyampaikan satu hal. Di dalam kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj, kurang lebih cerita sejarahnya itu kurang lebih sama aja. Tahun 2023 kira-kira cerita Isra wal Mi'raj tahun 2023 dengan yang 2024 sekarang sama atau beda? Sama atau beda? Udah makan belum? Nggak ada suaranya. Sama atau beda? 2023 dengan 2022 kemarin sama kada? Hasilnya? Hasilnya sama kada? Langgar rame sepi, masjid rame sepi, masih sepi, bubar. Ngapain kita ngumpul-ngumpul begini? Ya. Karena pada hakikatnya memperingati peringatan Isra wal Mi'raj bukan ini. Setelahnya kita lihat bagaimana keadaan kampung kita, bagaimana keadaan langgar kita, bagaimana keadaan masjid kita. Ternyata semakin kesini bukan semakin ramai, semakin kayak begini, sepi. Makanya insyaallah tahun 2024 ini Isra wal Mi'raj yang sekarang ini beda dengan yang kemarin. Walaupun ceritanya sama. Bisa dikecilin sedikit ininya nih, ulun agak nyaring-nyaring nih dikit. Sedikit aja. Iya, nah apanya tuh namanya tuh?
Kayak orang-orang juga, tolong itunya dikecilin dikit. Subhanallah, ya Allah, ya Rabb. Ya. Karena kalau orang yang bujur-bujur memperingati Isra wal Mi'raj, pasti akan kelihatan kekecilan. Pasti kelihatan hasilnya, dampaknya kelihatan. Kemarin ulun ada undangan guru, ada di sono, neraka ke kiri sedikit. Ada undangan di masjid. Belum kita kayak tadi ini sambutan dulu. Panitia sekaligus pengurus masjid ngasih sambutan sambil pemberitahuan kalau teras masjid belum selesai. Ya. Teras masjid belum selesai, yang depan belum ada, yang samping sudah ada terasnya, ubinnya belum ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nyumbang, ayo. Ulun dengerin. Oh begini. Tibalah waktunya ulun berdiri. Begitu ulun berdiri, ulun kasih saran kepada panitia sekaligus pengurus masjid. Daripada pian ngalih-ngalih, subuh ya sepi, juhur sepi, masjid pian mau ganalin buat apaan? Di dalam aja lega bener, pakai teras lagi. Di dalam loh sepi, dia mau bikin teras. Daripada ini begini terus, subuh sepi, juhur, asar, maghrib, isya sepi, mendingan dirubah jadi pasar. Masjidnya kita rubah aja jadi pasar. Setuju kada? Kada katanya. Ya, kalau ada kan setuju, karena ramean pasar daripada masjid. Tapi kalau memperingati peringatan Isra wal Mi'raj, enggak muat masjidnya, penuh hibak. Sampai keluar-luar orang ke jalan-jalan Isra wal Mi'raj. Emang Isra wal Mi'raj itu apa? Kadang-kadang lucu juga ulun ngelihatnya. Dari tahun ke tahun, begitu aja ceritanya. Enggak malu gak? Kada malu kita. Pakai ngundang Nabi hadir. Nabi kita undang datang untuk apa? Untuk melihat kita, keadaan kita, yang mana kita sebenarnya tidak peduli dengan Isra wal Mi'raj. Ya Allah, ya Rabb. Di tempat pian masjidnya begitu juga enggak? Langgarnya begitu juga enggak? Sama? Sama. Iyalah. Jujur. Ada Nabi kada? Ada Nabi bersama kita? Kalau ada Nabi jangan bohong. Insya Allah nih kita kada lagi sudah. Tahun bertambah, umur berkurang. Tahun bertambah, umur berkurang. Iman, kenapa hal itu sampai terjadi, saudara? Ya, guru, ulun mohon maaf lah sebentar. Ya, kalau ini gara-gara pian soalnya pada ngumpul. Kalau ulun mana ada ngumpul begini? Nggak mau mereka ngumpul sama ulun, maunya sama pian doang. Mumpung nih ada pian di sini, nggak rame orang. Kalau sama ulun doang takut sesat mereka nih. Jadi kita sesatin sekarang. Mumpung ada gurunya yang bagian benerin ntar. Sampai mana tadi? Hintalu udah habis belum? Sudah? Udah dimakan belum? Biar terang. Ya Allah. Ada kisah. Ini kisah bagaimana kalau terjadi misal di kampung kita. Misal
Misalnya, tetangga rumah kita rumahnya kebakar. Tetangga rumah kita nih rumahnya kebakaran. Gimana sih itu bahasa? Ian men iya aja. Tetangga kita rumahnya kebakar. Kita ini betata yang kebakar tadi. Panik kada? Panik kada? Kada? Panik. Kenapa? Enggak, ini harus diperjelas dulu. Jangan-jangan ntar paniknya lain. Panik, Beb, api Beb. Lompat sedikit masalah ya Habib. Panik tuh, sekampungan panik. Ada nggak mungkin kalau tetangga kita kebakar nih Bu, kita malah nonton sinetron? Mungkin kada? Mungkin. Tetangga kebakaran bikin kopi, duduk di teras yang belum jadi tadi tuh, sambil ngeliatin kebakaran, ngopi, keluarin HP, TikTok. Mungkin kada? Kalau ada yang kayak begitu, itu tetangga apa namanya? Tetangga waras sampai kada waras? Waras kada? Waras? Ini namanya tetangga gila. Itu tetangga kita yang rumahnya kebakar, kita panik. Bagaimana kalau rumah kita yang kebakar? Panik kada? Paniknya takutan tuh. Kagak, ini contoh. Panik nggak? Rumah kita yang kebakar panik pian? Mungkin kada pian nonton sinetron juga? Main TikTok? Bikin status? Rumah ulun hari ini kebakar dong. Mungkin kada? Kenapa? Kenapa kita panik? Karena itu rumah kami, Beb. Ya, jangankan pian. Ijaya Jeno yang dari Kapuas saja bisa sampai datang kemari tuh. Bawa balakar. Panik orang. Kalau urusan kayak begitu kita panik. Tapi kalau untuk urusan yang lain, kenapa kita kada panik? Langgar sepi, masjid sepi, kenapa pada nggak panik? Itu padahal sumber bencana. Itu yang mendatangkan bala. Kenapa nggak panik? Bisa jawab? Ulun kada ketujuh Beb sama pengurusnya. Pengurusnya disalahin. Pian yang bungul. Kaumnya galak Beb. Kaum disalahin. Kaum melanggar kecil-kecil aja di sini. Nggak galak juga. Mana nggak ada suaranya lagi. Mana dia orangnya nih? Mana dia? Dia nggak kelihatan, kecil. Mana sih? Lah ini kaum masjid, kaum melanggar, payah juga. Langgar sepi, masjid sepi, kita kada panik. Giliran majelis taklim penuh. Apalagi kalau gurunya yang lucu-lucu, yang dibahas sama gurunya balu, apem barabai, penuh pian. Jangan-jangan otaknya emang apem juga. Biarin. Habis ini ulun nggak usah diundang lagi juga nggak apa-apa di sini. Bagaimana Beb? Orang majelis Habib. Ini terjadi masalahnya.
Kalau kita yang lucu lu, ya elah, penuh orang, bahkan datang bawa kopi sendiri, karena seru nontonnya. Yang dibahas masalah bolu, apa namanya di sini? Balu, bolu, apa barabai, ya elah, bungul ah. Kita balik lagi ke kebakaran. Ini kita buktikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati peringatan Isra wal Mi'rajnya. Rasulullah bersabda, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ini diibaratkan satu batang tubuh. Diibaratkan satu bangunan yang kokoh, saling kuat menguatkan satu sama lain. Bujur. Bujur. Tapi pada kenyataannya sekarang kita nggak peduli. Kita hanya peduli dengan diri kita masing-masing. Kita hanya peduli dengan perut kita masing-masing. Ya Allah, ya Rabb. Apa yang terjadi? Kasihan guru jauh-jauh sudah dari Gunung Raja. Hah? Kurang kali dari Gunung Raja jauhnya. Ngundang dari sono, dari Israel, didatengin kali guru dari Israel, datang tetap aja masjid sepi juga, langit sepi juga. Dari Hadramut dia datengin dari Hadramut, 1000 wali datengin tuh, diundang tuh, datang hibak orangnya, masjidnya sepi juga. Tapi kalau, makanya jangan datengin guru sudah besok kalau acara begini, artis dangdut. Mau datengin guru juga mau apa juga, besok juga kita liatin aja dia langgar besok. Tidak percaya, begadangin guru di sini liatin besok. Ya, jangan, itu namanya ngolok-ngolok kita. Ini namanya ngolok-ngolok kita, bercanda kita, bilang percaya tapi pada kenyataannya sholat aja biar kami di rumah. Ya kalau memang sholat di rumah, rubuhin anggaran, rubah kah jadi warung kopi kah? Ya. Buktinya orang banyak aja yang bisa ngopi di rumah, tapi buktinya banyak aja yang ngopi di warung tuh. Ini cuman alasan kita. Ini terjadi memang kata Nabi Muhammad SAW. Nanti akan datang kepada kalian satu zaman, masjid-masjid kalian bagus, orangnya banyak di dalam, tapi kosong dari hidayah. Pernah dengar? Yang jadi pertanyaan, masjid kenapa sampai kosong dari hidayah? Ini masalah kita. Panik kada? Panik gak? Biasa aja ya? Biasa aja? Ternyata biasa aja itu. Masjid kosong dari hidayah, biarin. Asal jangan perut yang kosong. Ya Allah, ya Rabb. Zaman. Kenapa hal itu sampai terjadi? Karena sudah hilang rasa malunya kepada Allah. Hilang rasa malu. Wah, ampih sudah. Di kita, di sini, ada Allah kada? Ada Allah kada? Sekarang, ada Allah kada? Ada Allah kada? Ada Allah. Kalau ada Allah, beradab, pakai adab. Ada Nabi, ada pakai adab. Ada guru aja pian beradab, sama guru beradab, sama tamu beradab, sama orang tua kita beradab, sama guru semuanya kita beradab. Kenapa kalau sama Allah sulit benar kita beradab? Padahal kita tahu Allah melihat kita,
Allah mendengar kita. Allah mengetahui setiap gerak-gerik kita. Apa kita malu? Tetap aja kita bepander yang kada penting. Bahkan di dalam acara yang harusnya di situ Rasulullah SAW ini kita muliakan, kita banggakan, justru diplesetin, dibelokin dengan ngomongin hal-hal yang kada penting. Janda diomongin. Hah? Gaya-gayaan. Kalau ada Rasulullah bersama kita, lalu kita bercanda dengan Nabi, kita bercanda godain janda, Nabi bagaimana? Nabi bagaimana? Suka ketawa Nabi. Sedangkan keadaan umatnya sedang tidak baik-baik saja. Rumahnya terbakar, tapi kada sadar. Masjidnya sepi, tapi kada panik. Pasar ramai, kada panik. Tempat maksiat ramai, kada panik. Naudzubillah min zalik. Kita mau juga kayak begitu? Insya Allah kada. Ampih sudah. Taubat kita. Minta ampun kita kepada Allah. Ini bulannya bulan kita minta ampun. Bulan istighfar perbanyak. Lihat diri kita. Lihat ke dalam diri kita. Insya Allah kita kawal. Ya, jadi ulun rasa kayak gitu. Jadi nanti dengerin bujur-bujur. Ya, nasihat ilmu dari guru Hanafi. Udah jauh-jauh sidin. Dan insya Allah kita boleh dari sini buktikan besok berubah. Ya. Sedikit lagi boleh nggak guru? Jangan. Ini ulun sedikit lagi ini, sedikit lagi. Ini intinya. Karena momen-momennya nih bulan nih kayak begini. Ini sedikit aja, sedikit boleh lah. Ikhlas. Lagi jarang hadir sih pian di majelis ulun. Ya. Ulun mau tanya. Daratan dan lautan di wilayah Nusantara yang sekarang termasuk rimbut di dalamnya Seasam dan sekitarannya, jaraknya berapa panjang? Berapa kilometer? Daratan dan lautan, ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak tahu. Jarak dari bumi ke langit pertama 500 tahun perjalanan cahaya. Langit satu, kedua, ketiga, terus itu jaraknya sama 500 tahun perjalanan cahaya. Totalnya Rasulullah pada malam 27 Rajab ini melakukan perjalanan jaraknya 11.500 tahun perjalanan cahaya. Ada kada yang pernah melakukan perjalanan kayak begitu selain Nabi? Ada? Ada kada? Ada. Buktinya banyak tuh. Itu yang sebelah situ, yang pada ngajar-ngajarin, yang pada juga ngejual-jual sorga. Kan, berarti dia sudah sama juga telah melakukan perjalanan 11.500 tahun perjalanan cahaya tuh. Itu kita tahu. Daratan dan lautan kita ada berapa panjangnya? Kalau diukur berapa? Ulun kasih tahu biar cepat. Pian nggak tahu kan? Tahu kada? Ini diam aja nih. Guring kah? 5.100.000 kilometer persegi. Berapa? 5.100.000 kilometer persegi. Bujur ke Habib nih. Pian nggak tahu tapi ngeyel. Kalau pian ragu hitung sendiri. Kalau tinggal terima aja udah iya aja sudah. 5.100.000 kilometer persegi. Kalau dihitung per meternya, makanya kalau orang yang sudah jalan-jalan ke langit pasti tahu nih. Ada orang udah keluar masuk langit nggak tahu. Turun malah jual beli surga.
5.100.000.000 meter persegi, termasuk Rimbut, Sungai Asam, Lakun, Basire, semuanya dah. 5.100.000 tadi isinya tambang emas, intan, minyak, apa lagi? Hah? Apa barabai? Apa lagi? Belum lagi lautannya. Kalau seandainya 5.100.000 kilometer persegi tadi dikelola dengan orang yang benar-benar percaya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tidak akan ada di antara kalian yang kelaparan. Makanya sekarang kita perlu berpikir, awas, hati-hati. Ini sekarang momen-momennya kalau untuk urusan Isra wal Mi'raj, guru Hanafi. Ulun urusan yang layau aja sudah. Awas, hati-hati. Sekarang kita boleh lihat, kalau ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kelaparan, susah hidupnya, ketika anaknya sakit bingung dia mau bawa kemana. Sedangkan daratan dan lautan ini luasnya 5.100.000 kilometer persegi yang dalamnya penuh dengan harta. Kalau ada satu aja yang kelaparan, berarti ini tanda ada maling. Ada maling, berarti yang ngurusnya tidak amanah. Ulun mau tanya, 5.100.000 kilometer persegi tadi punya siapa? Siapa yang punya? Siapa yang punya? Warna merah, warna biru, hijau. Warna apa yang punya? Siapa yang punya? Allah yang punya. Jawab yang kencang. Siapa yang punya? Kurang kencang. Siapa yang punya? Kurang kencang. Siapa yang punya? Begitu. Biar guru Hanafi semangat. Allah yang punya. Allah peruntukkan untuk siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang punya. Sekarang Rasulullah melihat umatnya yang Rasulullah cinta, umatnya yang setiap malam Rasulullah doakan. Rasulullah angkat tangannya tinggi-tinggi, kelaparan, hidup susah. Bahkan yang lebih parah, masjid langgar bayar listrik. Kira-kira Rasulullah seperti apa sekarang keadaannya? Awas pian. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab nanti di hadapan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyerahkan yang bukan milik pian kepada orang yang tidak tanggung jawab. Ya. Pian punya tanah 1 hektar. Di dalam tanah itu isinya emas. Isinya emas. Mungkin kada pian serahkan tanah pian untuk dikelola oleh orang yang kada jujur. Mungkin kada. Orang yang maling, yang rakus, yang tidak dapat dipercaya. Mungkin kada. Ada orang ya sudah tanah pian ini ulun yang urus. Nanti hitungan bagi hasilnya pian 5%, ulun 95% kata pengelolanya. Dari yang 5% tadi dipotong lagi tuh pakai biaya operasional. Hakun kada. Jadi pian cuma dapat kurang lebih 2%. Pengelola dapat 98%. Hakun nggak ada suaranya nih. Paham kada? Paham nggak pian? Mau kada? Mau kada? Kenapa? Rugi. Apa lagi? Kalau ada yang hakun berarti namanya
Namanya bungul. Itu tanah pian, pasti pian kada tekun. Tapi kalau giliran kepunyaan Allah, kepunyaan Habibuna Muhammad, kenapa pada ikhlas ngerelain kepada orang yang kada jujur, yang kada amanah? Kenapa? Awas tanggung jawab nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain milik kita itu. Makanya nih penutup di momen-momen ini. Di bentaran lagi nih, parak lagi nih. Kalau ada orang calon pemimpin yang akan mendatangi pian, minta dipilih, tolong pian tanyakan kepada mereka, siapa pemimpin kalian? Siapa pemimpin kalian? Kalau memang dia jawab pemimpin aku, pemimpin ulun dan pemimpin pian sama. Siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahlan wa sahlan, kita salaman. Tapi kalau nanti setelah kalian terpilih, kalian tidak menjalankan amanah Habibuna Muhammad, akan berhadapan dengan kami. Setuju? Setuju? Pantesan kalau dikasih Indomie mau, duit 100.000 mau. Kenapa? Karena emang bukan milik pian. Coba kalau tanah pian ditukar dengan Indomie 5 bungkus, mau kada? Mau kada? Ini kadang-kadang deh, macem-macem aja ini. Sekarang kita harus kuat. Sekarang kita tunjukkan kembali kita kepada jati diri kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapapun itu, kalau ada yang datang menawarkan janji-janji kepada kalian, janji urusan belakangan, pian siapa pemimpinnya? Kalau mereka jawab pemimpinnya selain daripada Habibuna Muhammad, tinggalkan. Tapi kalau dia jawab pemimpinnya adalah Habibuna Muhammad, bikin perjanjian. Kalau nanti pian menjalankan tugas tidak amanah, tidak dapat menjalankan apa yang Rasulullah inginkan di dalam mengurus umatnya, keluar. Setuju? Setuju kada? Setuju kada? Nggak ada suaranya nih. Ragu-ragu, jangan-jangan udah pada kemakan uang kampanye nih. Hah? Udah pada makan uang kampanye kah? Ngejual yang bukan milik pian? Kada beb. Kami insya Allah uang masuk, tapi iman mah tetap beb. Akal. Ya, ulun rasa kayak gitu aja. Kita jaga pokoknya. Rasulullah pemimpin awal dan akhir kita. Setuju? 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ulun rasa kayak gitu aja. Ulun minta halal, minta ridha. Ini biar semangatan dikit, hawa dingin, biar gerah dikit. Ya, nah kita dengerin yang sebenarnya nih. Nah, ini guru benar kalau ulun pura-pura aja. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.